Tidak ada tuh. Apa itu? Tidak ada Apa? dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah itu adalah batu ya. Pencipta langit dan bumi adalah batu, tidak ada. Nah, kalau kalian sudah jelas setelah kami menunjukkan data, kalian kabur-kaburan. Padahal di situ Iya, kalian salah mengartikan Bang Sidik. Berarti Cari kali ini abadi. Iya. Cari Itulah remis Tuhan dia. Maria. Gitu. Iya. Kenapa? Cari-cari Yesus yang menang. dibuang, mau katakan Iya, apa? cari Alegori. draw dia. 2 Samuel Iya. 2 nomor 23, Tuhan gunung batu kekal. Mau katakan apa? Alegoris. Mazmur Alegoris lah 8, itu. Mazmur 8 nomor 19, Tuhan gunung batu penebusku. Melalui apa? Gunung batu penebus kalian. Ada orang Kristen nyembah batu Penebus nggak? dosa kalian. Nggak ada orang Kristen menyembah batu, nggak ada. langsung Apalagi aja. mencium batu dan mempercayai batu itu menghapus dosa, nggak ada, nggak ada. Batu Nggak ada. dicium. Siapa yang pasti Tuhan itu gunung batu gitu loh. Kalau kalian pasti sudah jelas 60 juta per kepala datang ke Mekah untuk mencium batu itu dan dosamu diampuni. Siapa yang tidak berhaji kafir kata Muhammad. Aku ilustrasinya ternyata itu batu itu di aspal loh, di aspal batu. Kalian yang harus menyembah batu. Kalian Ini Tuhan kan batu yang kekal. 2 Samuel 2, Ngapain? 2 Samuel. Bang Sidik, 23. Bang Sidik ini ayat. Dengar dulu Bang Sidik, ini ayat. Hadis Muslim nomor 4971. Yang kuat. Baca Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebaninya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa pula jadi dibebani kepada kami? 11 sampai 12 14 itu ada Yesus dijadikan batu penjuru oleh tukang-tukang bangunan. Di dalam 1 Petrus 4 dari nomor 1 dijadikan batu teman Yesus itu adalah Allah yang batu. Itu bagaimana? Bukan, itu Allah batu itu maksudnya batu penjuru itu maksudnya perumpamaan kata kiasan. Ya berarti Yesusnya kok bisa-bisanya Tapi kami menjadikan batu gitu. nggak kami sembah batu itu kan. Itu dibawa dan kita pada tempat itu. Kalau kalian kan langsung kalian itu di sana dibuang. kalau kalian kan langsung membungkuk ke arah batu itu kan. Kalau kalian cium batu itu dosamu terhapus kata Muhammad. Membungkuk berarti Daud menyembah batu, menyembah mesbah itu batu. Mazmur 5 nomor 7, Mazmur 138 nomor 2. Berarti waktu dia menyembah ke arah mesbah itu, sujud menyembah ke arah mesbah, berarti dia menyembah batu. Mesbah mana Raja Daud? Bukan mesbah batu Hajar Aswad kan? Mesbah. Nah, Matius 26 nomor 39, waktu Yesus bersujud wajahnya ke tanah, dia menyembah tanah. Mesbah itu kan yang di bait suci itu kan, yang di bait suci. mesbah itu Bukan apa? di batu Hajar Aswad. Nggak ada batu Hajar Aswad di situ. Baitnya rumah Tuhan, bait. Yesus waktu dengarkan. Waktu Yesus di dalam Matius 26 nomor 39, waktu dia bersujud sampai wajahnya ke tanah, dia menyembah menyembah tanah. Iya, oh berarti Tuhan itu tanah. Bukan. Pada saat itu dia bersujud di dalam bait, bukan mengarah satu arah ke batu. Ya, bagus-bagus Matius 26 nomor 39, Yesus sujud menyembah sampai wajahnya ke tanah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Apakah tanah itu Tuhan? Bukan. Dia kan menyembah pada saat itu kepada Allah di surga. Elohim, keilahiannya dia menyembah keilahiannya di surga. Kenapa ketawa? Apa salah? Dengarkan. Ajaran para nabi-nabi ya itu mengarah mesbah, mengarah itu ada arah. Seperti apa yang dibuatkan? Iya, mesbah yang mana sekarang? Mesbah yang mana? Engkau akan menyembah Tuhan ini bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu mencariatkan arah gitu loh. Iya, arahnya nggak ada batu Hajar Aswad loh. Dia di dalam bait kosong. Rumah ibadah itu kosong, nggak ada di situ. Oh, bait Allah, nggak ada batu Hajar Aswad di situ. Di mana ayatnya para nabi? Di mana para nabi di dalam Mazmur ada tertulis menyembah batu Hajar Aswad? Di mana? Coba, emang di mana? Di mana di dalam Al-Quran mengatakan kami menyembah batu? Iya, kalian kan langsung bersujud ke situ. Kan udah langsung kalian bersujud. Datanya saya minta jadi, di Al-Quran mana? Aturannya buang itu yang peta-peta itu buang, bisa ada itu. Walaupun kalian begini loh, harusnya jangan membuat, makanya dibilang Tuhan jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jadi batu itu kan menyerupai apapun itu. Kalau boleh buang itu. Jadi semua umat muslim
Sujud di situ nggak apa-apa, itu nggak salah. Dengarkan. Jangan Sidik. bawa ini. Kalian Sidik, buat aku tanya, jangan-jangan kau nggak tahu. Di situ. Dengar dulu. Mazmur 138 nomor 2. Dengarkan, aku hendak sujud ke arah baitmu. Ini arah bait. Bait ini apa saya tanya? Beda. Rumah Allah. Nah, bait ini Iya. apa? Rumah Allah. Apa ini bait? Apa? Nggak ada batu hajar aswad di situ, nggak ada. Iya. Nggak, tunggu, Beda. baitmu ini apa? Saya tanya bait di sini apa? Bait itu rumah ibadah, Nggak ada rumah kata-kata. ibadah itu bait. Rumah apa? Ka'bah. Nggak ada Ka'bah. kata-kata. Bait itu Zaman apa? Tunggu, saya Bait. tunggu saya tanya. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Bait ini apa? Jangan berbohong. Bait itu rumah. bait, rumah ibadah loh. Gimana sih? Rumah ibadah. Apakah rumah itu Tuhan? Rumah Tuhan nggak ada, tapi di tempat itu nggak ada batu Saya hajar tanya, aswad, kosong, harus apakah kosong, Nabi nggak ada yang sujud itu menyembah ke arah bait. Apakah bait itu Tuhan yang disembah? adakah si Daud itu menyembah ke batu hajar aswad? Kutanya dulu. Saya tanya. Waktu Dia kan di dalam rumah bait, di baitnya dia berdoa. Sama kayak kami di gereja juga berdoa. Tapi kami nggak mengarah ke patung, nggak mengarah ke batu, nggak mengarah ke pohon. Gitu loh. Bu, dengar. Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Oke ya? Iya. Ke arah bait. Apakah rumah Tuhan ini adalah Tuhan? Bait Allah itu sekarang di surga. Saya tanya dulu waktu itu berarti di sini Daud di surga bukan di bumi. Kalau waktu Daud itu dia berdoa di dalam rumah ibadah, tetapi dia tidak mengarah ke suatu bentuk. Dengar dulu, dia tidak beribadah ke suatu bentuk. Saya nggak berbicara gitu rumah di dia. sini ya. Saya nggak berbicara rumah di sini ya. Saya nggak berbicara mengarah. Bait itu kan rumah ibadah. Tunggu. Ya, rumah ibadah. Apakah Iya. waktu dia sujud menyembah rumah ibadah itu mengarah rumah ibadah? Apakah rumah ibadah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Emangnya si Daud dulu di luar dia menyembah atau di dalam ibadah, di dalam bait? Atau tidak? Sekarang Ya ku atau tanya, tidak? kalau si Daud Tunggu menyembah dulu. ke Jangan hadapan jadi bait itu deklarasi. yang ada di Satu dalam sesuatu itu baru menyembah berhala. Kan Daud nggak seperti itu kan? Iya, saya nggak berbicara menyembah berhala, Ibu. Ah, di sini. bingung. Saya nggak Sidik berbicara bingung. menyembah berhala. Bingung kamu. Dengarkan, Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Nah, waktu Beda. Daud ini sujud mengarah ke arah bait, ke rumah Tuhan. Apakah rumah Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Dia kan di dalam bait loh bersujud di dalam bait. Itu Nggak ada apakah dibuat rumah ke Tuhan arah itu suatu sendiri? arah. Ya atau tidak? Nggak ada dibuat dia ke suatu Jawabannya arah. iya atau tidak? Tuhan atau tidak rumah itu? Jawabannya. Bukan, rumah itu bukan tuh. Gimana Bukan, sih? Ya sudah, jadi dengarkan, Islam mengarah baik berarti arah itu bukanlah Tuhan. Gitu. Tapi kan kalian kalian khotbah. mencium. Tapi Kalian kalian kan setuju. harus sujud. Kalian kan harus sujud. Jelas. Apalagi harus kalian Jelas. cium batu hajar aswad itu Jelas. baru Iya. dosamu terampuni katanya. Kayak mana itu? Oke, Ah, dengarkan. Apa lagi? Apa lagi? Di dalam Yesaya Apa lagi? 6 dan 7, di situ juga batu bara menghapus dosa. Apakah di situ Nggak ada. mencium batu bara itu? Apakah batu bara itu Tuhan atau bukan? Yesaya 66 Yesaya 6 harus pakai dalil. Bacalah bang. Tunggu, belum Silakan dapat. baca. Itu penghapus Iya, dosa. sebentar. Apakah batu itu adalah Tuhan? Batu bara itu? 66 ayat. Itu analogi yang datang. Nah, sekarang analogi yang simpel. Apakah Anda mencium tangan ibumu? Ya toh? Apakah ibu itu Tuhan? Kan nggak ada dibilang kalau mencium tangan ibumu dosamu terhapus. Kan Loh, nggak kita ada kan? berbakti kepada orang tua termasuk. Kalau mencium sekedar mencium boleh, tapi jangan dikatakan kalau kau cium tangan ibumu dosamu terhapus Di sini itu dan kita salah. Menghormati orang tua. kepada kedua orang tua. Itu menghormati, Termasuk beda. menghapus dosa kita berbakti kepada orang tua. Salah satu cara Sidik, Ya. kepada dengarkan. Bu. Gimana kau mikirnya Salah ini? satu cara berbakti kepada orang tua, dengarkan. Satu, poin Iya. pertama, jangan berkata pertama. Poin Iya. kedua, kita Iya. sayangi dia, kita cium tangan dia, kalaupun kita cium kaki dia. Apakah Iya. di saat kita mencium kaki dan mencium tangan ibu kita, apakah ibu ini adalah Tuhan?
apakah dibilang kalau kau cium tangan ibumu dan kaki ibumu dosamu diampuni? Kalau itu Itu salah. berbakti kepada orang tua itu ada di dalam Al-Quran, Bu. Kalau hanya dicium Nah, cara boleh, berbakti kepada tapi orang tua. jangan dibilang bisa Tunggu, dosamu tunggu. terhapus. Cara berbakti Yang menghapus kepada dosa orang kita tua. hanya Tuhan Yesus. Oke, Bu, begini, saya kasih analogi lagi ya, saya kasih data. Ini data. Oke, Di kata dalam Sidik. Al-Quran itu, sholat itu ada di dalam data itu, di dalam Al-Quran surat berapa? Oke, Sholat itu katanya. menghapus dosa. Apakah kita sholat itu ya mengarah itu ke arah pencipta langit itu? Apakah arah atau rumah masjid itu adalah Tuhan? Kan bukan. Gitu. Iya, kalau ke arah nggak ini kan harus kau cium Nah, batu hajar aswad itu. sementara ritual Kalau kau itu, datang ke benar, sana, itu ritual. kan wajib kau cium batu hajar aswad kan Sidik? Iya kan itu. Tulis wajib dicium. Coba tunjukkan data di mana wajib dicium. Coba tunjukkan data ke saya. Tunggu ku ambil. Silakan, wajib dicium ya. Mana tolong tunjukkan data ke saya, wajib dicium data itu mana. Tapi Muhammad berkata, Jangan kalau bawa tidak, duit, jangan- kalau bawa tidak duit, datang, coba 1928. dengar, kalau tidak datang untuk rukun haji yang ke Mekah itu, Rukunnya mana? katanya Itu rukun. kafir, Rukun katanya mana? kafir, Rukun itu, haji. Hah? iya. Apa itu? Mana data Jadi, apa itu? Bagaimana? sebentar ya, Rukun Yamani apa? Katanya rukun Yamani itu apa? rukun Yamani. Oh, Mana di situ wajib? mana? Sabar. Bu Batu Darni Hajar sampai jam Aswad berapa itu Bu bukan Darni? Tuhan itu. Batu Hajar Aswad bukan Tuhan. Paham? Iya, tapi kan yang menghapus dosa kan hanya Tuhan. Kenapa mencium batu itu bisa mengampuni dosa? Itu salahnya. Iya. Jadi Tuhan kalian batu itu. Bu, dengarkan Bu. Makanya saya kasih analogi kepada Anda Bu. Dengarkan. Waktu Allah memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ritual berbakti kita itu termasuk mencium tangan ibu kita. Apakah mencium tangan ibu kita itu ibu kita adalah Tuhan? Itu perintah kan? Kan Itu sudah cara- ku bilang tadi. tata cara Kalau gitu. kalau hanya mencium tidak. Tapi kalau ada dibarengi dengan kalau kau cium tangan ibumu, dosamu diampuni katanya itu sesat. Ibu jangan. Kalau kalian kan Coba itu, tunjukkan kalau tadi kalian mana-mana cium wajib. batu Mana- hajar mana- aswad, mana- dosamu diampuni kan katanya rukun Yamani. Iya mana Baca di situ tadi tertulis sudah wajib. dibaca Bang Henjo tadi Bang Henjo. Mana wajib? Tunggu ya, Mana- hadis. mana wajib? Tunggu, menggauli binatang. Tunggu dulu. Menggauli. Mana Anjo Kok datanya? jadi Mana? Nanti saya kasih juga baru kamu bingung. sabar, sabar. Nanti saya tanya di mana perjanjian baru, Dapat. perjanjian binatang. Batu hajar aswad mengampuni dosa. Batu hitam dipercaya sebagai tangan Allah yang mengampuni dosa. Sahih Sunan An-Nasai. Muhammad menyatakan sesungguhnya keduanya hajar aswad dan rukun Yamani akan menghapus dosa. Sahih Sunan An-Nasai, nomornya udah hilang, nomornya hilang. Mana wajib di situ? Sesungguhnya, Mana wajib? sesungguhnya, iya kan, iya. Berarti kalau sudah mengatakan sesungguhnya keduanya hajar aswad dan rukun Yamani nggak bisa. akan Generasi di dalam mengampuni Islam nggak dosa bisa. Di dalam katanya. Islam itu ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh. Ini yang paling seramnya ini lagi tengok. Sesungguhnya batu mau ini tanya akan di mana akan di situ data yang wajib. akan percaya Dengarkan apa udah hukum wajib terhapus katanya? dan bersaksi bagi menyentuhnya di hari Apa hukum kiamat. wajib? Hmm. Jangan lari. Hukum wajib apa? Gak tahu kan hukum wajib? Wajib Makanya jangan harus. katakan. Nah, enggak apa hukum wajib? Saya enggak bicara hukum wajib apa. Hukum Jadi wajib? kalian kalau tadi kan tentang pengampunan dosa. Kalau kami di Kristen yang mengampuni dosa kami adalah Yesus. Nggak ada gereja, Nah, terus nggak sapi ada mengampuni patung, dosa bagaimana? nggak ada tai sapi, nggak ada, semua itu nggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Ada tai sapi penghapus dosa, ada tai sapi. Keluaran 29 ayat 14. Ada. Silakan di ayat sebelumnya. Oh, enggak ada. Ada tai sapi penghapus dosa. Kamu ini kan pinter, tapi comot-comot ayat. Itu apa juga? Itu harus kau bakar habis. Itu nggak boleh Iya. dipisahkan karena itu yang Penghapus dosa. kotor. Keluaran 29 ayat 14 dibakar habis dulu kulit dan kotorannya Baca di luar 3 ayat perkemahan. sebelumnya. Iya, di luar Iya, perkemahan penghapus dosa kan? dibakar habis kotorannya dan Tapi kulitnya. penghapus dosa toh? Jadi korban apa itu yang dagingnya daging domba Iya. jantan itu yang Iya, itu apa penghapus sebagai dosa, penghapus dosa. kotoran lembu. Kalau Ditanya kotorannya 6 dibakar batu habis. bara di situ penghapus dosa. Baca juga.
Batu bara itu bara. Bara penghapus dosa, baca Yesaya 6 dan 7. Baca. Baru imamat tepung penghapus dosa, baca. Tepung penghapus dosa banyak kali itu. Mau lari kemana kalian? Iya, kalian pasti kalian mengambil ayatnya satu aja, Iya, nggak kalian cuma baca ayat. berikutnya, Nggak ngerti mengambil Cuma kesalahan. tepung penghapus dosa. Iya, betul. Batu bara. Berarti kalian ini melawan Allah. Kalian melawan Allah, mengimani kitab Taurat, katanya ini di apa? Diteror-terori semua kitab Yesaya. Sementara Yesaya ini sementara Yesaya ini adalah Nabi Yesaya terdahulu. Allah berfirman, kalian harus mengimani kitab Taurat dan Injil. Tapi di sini kalian mengobrak-abrik Alkitab ini. Enggak kalian imani berarti. Tugas mereka Ibu Darmi, itu udah Iya, memang. tugas mereka. Iya. Udah dibuatkan mereka ini. Kami nggak kenal Yesaya. Kalian jadi dibuatkan. Akan Baca datang Yeremia penyesat-penyesat itu kan. baca Yeremia Inilah Iya. itu. Yesus berkata akan datang penyesat-penyesat, nabi-nabi Iya. palsu katanya. Yesuslah mengatakan itu. Paulus yang nabi Iya. palsu. Baca Kalian ini. 4, 15, 17. Baca 1 Korintus Banyak kali 4, nyamuk. 15, 17. Silakan. Paulus nabi palsu. Baca. Nabi palsu itu nabi yang mati diracun. Baca 1 Iya. Nabi Korintus, palsu baca 1 Korintus. itu yang bersembunyi di dalam goa-goa. Nabi palsu. Dengar. Oh ya, ada ayatnya lu. Aku baca ayat tuh. Jangan Iya, Mana? ada gini. Loh, Ayat. ada yang lebih aneh lagi. Buku ayat. Orang mati ke goa, keluar jadi Tuhan. Nah, itu lebih aneh lagi. Dengarkan. Ada orang mati. Jangan kejam. Ada namanya. Jangan kejam. Masuk ke dalam goa, bangkit menjadi Tuhan. Lebih heran lagi. Betul. Izin. Keluar dari goa menjadi Tuhan. Jangan kejam. Izin. Gantian sedikit ya. Hei, Anjo, bukankah Tuhanmu itu mati karena oplosan, Anjo? Diberikan anggur asam, ya, dan juga racun empedu, mati dia. Hei, Anjo, lalu dimasukkan ke gua, setelah keluar dari gua dijadikan Tuhan, Anjo. Salah. Hei, Salah. Bukan salah. Apa ini? salah bantah kalau salah. Hei, Anjo. Tuhan bertitik. Tuhan menetek. Iya. Yesus itu menetek gara-gara apa? Gara-gara dia menjadi manusia di bumi. Si sirik kalau nggak menetek, pasti mati. Yesus itu mati karena minum oplosan, dikasih anggur asam, campur empedu, campur racun, mati dia. Enggak, kalau Si kita dengan baik. kalau Bukan. mati jasadnya di mana? Enggak ada Iya. jasadnya. Mana jasad Yesus? Saulus. Enggak ada. Mana? Tunjukkan Kenzo kalau Paulus itu Jasadnya nabi, ada. dia pencipta langit. Di mana? Mana? Itu Mana jasad Yesus? jatuh terburai itu, jatuh Jangan terburai. Ayo. Jangan kejang lah. Jasad Yesus dicuri orang. Jasad Yesus Ada dicuri orang. 20 ciri-ciri nabi palsu yang dibuatkan dalam pertobatan Alkitab. Saulus mana? Jangan bawa Nabi Muhammad. Lo aku bukan nabimu, aku menjadi firman Tuhan. Aku gak sebut nabimu. Tunjukkan. Bang Sidik. Ya. Oh, Bang Sidik. Kepada saya satu Bang saja Sidik. pertobatan Saulus. Kenapa? Coba. Bang Sidik. Bang Sidik. Oh, Bang Sidik. Tunggu. Dia Di suka mana berjantan. pertobatan Nah itu ada Paulus tuh satu ciri-ciri sejak nabi Saulus menjadi Paulus? palsu. Coba. Dia tidak bisa membaca. Tunjukkan. Ada tuh di Jangan firman Tuhan. sebelum jangan sebelum Nabi Muhammad. Itu. Itu Kenzo, jelas. mana Kalau di pertobatan? situ diteruskan, Anjo. Diteruskan, dia akan mengundi jumlahnya. Dia akan 20 disalibkan. ciri-ciri Dia nabi akan dikasih palsu. minum Mana? racun. Itu Nah, mana ketika pertobatan Yesus itu dikasih Saulus? minum racun. Nabi lewat itu dia. suka berjantan. Siapa yang suka berjantan? Kasihan kamu. Kritik. Anjo. Mana pertobatan Saulus? Tunjukkan. Dia tidak bisa membaca. Siapakah itu? Nah, makanya baca terusnya. Baca seterusnya, baca ayatnya. Nah, Mana? Kita lihat yang baca Paulus. seterusnya. Dengar Di ya. situ Kita lihat. dikatakan mereka akan mengundi jubahnya dan dia akan memberikan Iya. minum anggur Iya. racun. Berarti betul penyalipan Yesus ada di Mazmur kan dan Yesaya kan? Tapi Berarti ada kan? di dalam Kok kalian? hati
Kok tahu kalian dari mana ada itu minum racun? Paulus Dari mana? Ini ada nubuatan Ah, itu dalam diberikan minum racun, di dalam minum itu racun dari mana? mati dia. Mana itu? Dari mana kalian baca itu? Kan bahwa Yesus itu adalah nubuatan daripada Matius itu di mana? Dari mana kalian baca buku itu tadi? Dari Itu kitab Yesaya. Darmi, aku turun dulu ya. Aku mau pulang dulu ya. Itu ada di Mazmur. Aku pulang dulu ya. Nanti aku naik lagi ya. Aku nanti lain lagi ya. Dari mana Bang Hanjo? Aku mau pulang kerja ini. Jam Oh, 5. baru pulang kerja. Iya, nanti aku naik lagi ya. Oke lah ya. Oke, kita follow ya. Itu Darmi Iya, iya. ya. Iya. Mereka Oke. Hati-hati ya Bang Enjo. Oke, siap Bu Ibu. Dan itu Darmi. Dan Tuhan Yesus Dadah. memberkati. Shalom. Dadah. surga. Aduh gemetaran Tuhan aja kabur. Kena mental Tuhannya makan minum racun. Tunggu, nanti aku naik lagi. Sabar. Nanti aku bawakan Naiklah kau Hanjo, naiklah kau aku sama saya. bawakan data lebih lengkap ya. Iya, naiklah kau Hanjo nanti kau sama saya. Sabarlah. Kan Bang Hanjo lagi kerja loh. Dia mau pulang. Itu rombongan Iya. Paulus. Baca. Naik kau Hanjo nanti. Iya, oke, ya. Tunggu. Iya. Itu bukti Paulus. Gila Bang Hanjo, hati-hati ya. Ya, yuk, shalom. Dadah. Dan kasihan deh lu. Nangis. Paulus bercerita. 1 Tesalonika 4:15-17. Tunggulah kau sidik, tunggu nanti ya. Nanti ku bawakan data lebih lengkap ya. Iya, Biar aku tunggu kau Hanjo, aku tunggu kau Hanjo. Ya, oke, dadah. Demikian Dadah. Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatnya seperti Kanso dan Ibu Derni ini dengan dustanya Paulus dan buahnya ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah dengarkan dan tidak pernah apa ini memerintahkan mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Itu jelas. Yeremia 23:13. Haleluya. 4:15-17. Paulus berdusta. Itu jelas loh. Mulai kemana Bu Darni? Jadi begini Bang Sidi. Sahih Bukhari volume 2 book 23 329. Riwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis sahih. Dengar lu, Muhammad berkata, walaupun berzina dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Kayak mana itu? Atau hadis apa? Coba tunjukkan. Tunjukkan dulu. Kayak mana itu? Itu saya tanya, Walaupun Anda berzina baca enggak, Ci? dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Saya Allah. tanya, makanya sebelum Anda baca, saya tanya, kamu buka itu hadis sahih, hadis palsu, atau hadis lemah, atau hadis hasan? Coba tunjukkan. Jadi ini hadis apa? Hadis Bukhari Tak tahu. volume 2 ini palsu ya? Enggak, Palsu. itu ada tertulis hadis sahih. Sahih itu memang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad, ceritanya itu yang bersanad Enggak, sampai Muhammad, aku sampai ke Nabi Muhammad. jujur ya Bang Sidi, aku jujur. Aku hanya mencatat di sini karena kalian kan nggak ada hukum Taurat, 10 hukum. Makanya, Bu. Berarti Makanya, mungkin gara-gara itu jangan makanya salah-salah. Muhammad berkata, walaupun kalian berzina, walaupun kalian mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Sementara kalau yang ada mana yang mau kita dengarkan? kalau ada hadis Allah yang sudah menurunkan 10 hukum. itu Jangan mencuri, berarti hadis. jangan berzina. Kenapa Muhammad berani-berani berkata seperti ini? Ah, itu dia. Mana? Itu Makanya saya lagi luar. seharusnya umat manusia itu harus ada di dalam kitabnya 10 hukum. Karena itu Tuhan sendiri yang menulis dengan tangannya melalui loh batu kepada Musa. Harusnya walaupun kita beda-beda agama, seharusnya Kenapa hukum Yesus- 10 itu kenapa harus Yesus ada. membunuh? Coba tanya. Mana? Kenapa Yesus membunuh? Apa yang Lukas dibunuh 19, Yesus? Bawa mereka kemari, bunuhlah mereka depan mataku. Yang mana? Coba aku baca. Buka. Lukas 19 Di mana? 27 buka. Apa? Lukas 19:27 buka. Oh, Lukas sabar ya. 19:27. Ya tahu, tunggu ya. Bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka depan mataku. Ya, tunggu. Makanya Kalau dia Tuhan bawa hadis. kalau Tuhan Bible berkata itu dengan hadis. suka-sukanya, Bang Sidik. Bible Kalau Tuhan bisa berkata derajat dengan hadis. suka-sukanya. Saya hadis palsu pun Bible bisa derajat dengan hadis gitu loh. Loh, Bayangkan makanya Bible bisa ada derajat dengan neraka hadis Bang Sidik, yang Bang hadis Sidik. Islam gitu loh. Bang Sidik, kenapa ditaruh Tuhan neraka yuk? Dibakar lagi kita selama-lamanya, enggak mati-mati. 19:27 yang tidak mau Yesus menjadi raja, bawa mereka kemari, bunuh di depan mata Yesus. Itu jelas tulisannya. Itu perkataan Yesus. Iya, kita Bukan perkataan Iya, tahu aku Yohanes, itu. Markus, Matius, Lukas, tidak. Juga baca. Lukas 19 ayat 27.
Nah, ini judulnya Zakheus ya, Zakheus. Perumpamaan tentang uang mina. Lukas 19 ayat 27. Ya, 30, 29, 27. Dari 28 dulu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini yang bilang ini siapa ini? Akan tetapi semua seteruku ini, Yesus. mana perkataan Yesus ini? Akan tetapi semua seteruku ini, Itu perkataan Yesus dong. Gimana sih? ini 1927 ini. Ini kan raja itu. Siapa ini ya? Akan tetapi semua seteruku ini. 1927 itu kata bagaimana ibu Itu ini? Yesus itu tulisan dalam Bible merah itu. 19, iya ini 19 ayat 27. Lari-lari ya. Iya ini 19 ayat 27 loh. Udah aku baca. Lukas kan? Iya. Perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaan tentang uang mina ini dari atas. Lukas 1927 nggak nyambung dengan perumpamaan uang kok jadi membunuh, nggak nyambung. Iya jelas tapi yang itu tidak di atas menulis perikopnya loh Bang kata Sidik. Yesus bahwa mereka Bang Sidik. dan bunuh mereka di tempat Makanya kalau mau mengartikan itu baca dari atas. Ini kan perumpamaan tentang uang mina. Uang Ini mina, waktu bukan, di situ udah nggak iya. konteks uang mina, udah nggak konteks uang mina di situ udah nggak konteks, udah nggak mau diperumpamaan. Masih konteksnya itu. Apa Tengok ini? ya, dia Nah. dengar dulu perumpamaan tentang uang Isinya mina apa? ini ayat 11 sampai Iya, nggak ada ayat uang 11 mina sampai dan uang- 27. nggak ada kaitannya. Uang mina. Ayo dengar ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12. Siapa yang seram ini? Takut aku. Iya, pastor ini, pastor. Iblis takut bicara. Ini Kristen atau Islam? Ego. Kristen. Oh, maaf ya Pak. Ada kawan itu. Maaf ya itu, maaf. Orang itu sih pakai kumis seram kali. Sorry ya. Kayak Yesus kan. Tapi kalau di dalam Yesus pasti nanti udah ganteng itu, oke? Iya. Lanjut. Dalam Tuhan. Ayat 12. Iya, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke semua negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina. Bukan kata Yesus itu, nggak usah diteruskan. Ada seorang raja itu yang mengatakan, Bang Sidik penokok. Tulisan merah ibu. Itu tulisan merah. Baca dulu. Itu Udah tulisan merah. ayat 14. Ibu ini. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja. Tidak mau menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui beberapa hasil dagangan mereka masing-masing. Ayat 18, ayat 15. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina. Ini cerita tentang raja itu yang mau membunuh, bukan Yesus, Bang Sidik. Ada aja Bang Sidik ini. Itu tulisan merah. Itu perkataan Yesus. Ada.
Udahlah, udah. Nah, Cari itu yang betul, lain. Yesus. Ini Betul, raja betul, yang betul, memerintahkan. begitu, Yesus. Bawalah ke sini. Siapa yang nggak mau menerima aku jadi raja? Bukan Dalam Yesus. Lukas 12:51 ini lagi dengar. Aduh. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Itu jelas. Maksudnya itu begini, Bang Sidik. Gimana? Aku datang membawa pedang, kan kata Yesus. Maksudnya gini. Contoh, di keluarga Bang Sidik. Dalam Lukas 12:49 ini di dalam Lukas 12:51. Iya, aku datang membawa pedang, kan katanya. Iya, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang, kata Yesus. Iya, contoh, kayak Bang Sidik lah. 12:51 baca. Iya, kayak di rumah Bang Sidik ada. Dengar dulu, tahu aku itu maksudnya, ku simpelkan aja. Begini artinya itu, di dalam keluargamu Bang Sidik ada 3 anakmu. Begitu anakmu sudah meninggalkan Islam, kalian pasti membunuh dia kan? Kalian pasti memarahi dia. Itu maksudnya Bang Sidik. Membawa pedangnya maksudnya begitu. Lukas 12:51. Kamu kalau mau membenarkan nomor 1 kamu buka Lukas 12:51 Udah jelas membawa pedang, tidak membawa damai. Apa yang dibawa Yesus? Iya, tapi kan Bang Sidik nggak ngerti artinya loh. Kami kan tahu, orang Kristen tahu. 12:51 baca dong. Baca. Ayat 21. Bahwa aku untuk membawa damai di atas bumi, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Dia kalau pertentangan berarti apa? Dia nggak membawa damai. Dia membawa kerusuhan berarti. Itu jelas tertulis. Iya, Bang Sidik artinya itu tahu artinya apa artinya itu. Kalau anakmu Sidik masuk Kristen pasti nggak membawa damai kan? Maksudnya gitu. Pertentangan kan sampai sekarang Bukan yang pertentangan kalian yang membunuh dia, kalian yang melarang anak kalian itu agar jangan menerima Yesus. Itu maksudnya. Nah itu yang kata Yesus. Di situ yang tertulis. Dia membawa pertentangan. Gitu loh. Bukan maksudnya membawa pedang, bukan maksudnya membawa pedang bersilat, bertinju, bukan. Selesai. Itu yang dimaksud, nubuatan itu yang dimaksud sampai sekarang toh. Iya, tapi kan Bang Sidik nggak ngerti artinya. Bang Sidik salah mengartikannya. Aku datang. Gimana sih? Siapa yang mau ngomong? Ini kan Enago. Oke lah. Oke, Bang Enago yuk, Bang Enago. Enago. Oke, hormat semua. Hormat. Selamat malam. Selamat malam yang Tuhan terkasih dalam nama Tuhan. Selamat malam Tuhan semua. Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati kita semua. Tuhannya. Oke. Ajar pender. Jadi Bagaimana begini, tanggapannya? kalau pendapatan saya tuh, Nah, kita di bumi ini nih tidak ada orang yang pembuatan baik, tidak baik itu bukan kita yang bikin, tapi ini semua dalam hati kita tuh berbuat baik dan tidak baik itu sesuai pribadi masing-masing. Kita semua anak Tuhan. Jadi bagi agama juga Islam kah, bagi agama-agama yang lain juga sesuaikan saja dari kamu saja. Jadi saya tidak kutuk kamu kah, bagi orang Islam kah, itu tidak. Kita semua ciptaan Tuhan. Jadi harus baku menghormati dan baku mengasihi begitu. ya. Asal yang penting jangan dalam Tuhan itu jangan baku marah, jangan buat dosa, itu dalam Tuhan tuh begitu. Jadi itu saya sampaikan sama semua. Ya, masalahnya Tuhan kita cuma satu. Betul. Nah, sekarang kita uji siapa Tuhan yang sebenarnya. Oh, itu. Benar kan? Oke. Kalaulah Tuhannya Islam yang benar, kalian tidak mengimani Tuhan kami, maka akan masuk neraka kekal selamanya. Begitu juga sebaliknya. Kita kan nggak mau masuk neraka kan? Begini, Pak Windro Kayo, Blender. Iya, blender saja. Itu begini, masuk neraka dan tidak itu sesuai itu ke masing-masing dalam pribadi kita. Masuk neraka dan tidak itu
tergantung dari pribadi kita. Kalau kita buat dosa, ya masuk neraka lah. Kalau tidak buat dosa, kalau kita tidak bisa masuk ini surga. Kalau kita buat baik, masuk surga. Kalau kita tidak buat baik, kita masuk neraka. Begitu. Tuhan itu cuma hanya satu. Ya, tapi kalau tidak mengimani Tuhannya, kan masuk neraka. Kalau kita tidak mengimani Tuhan yang sebenarnya, akan masuk neraka. Kalau kita Kristen itu, Allah, Yesus, Roh Kudus, begitu. Kalau kita Kristen Katolik. Oh, iya. Kami di sini mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu tidak benar juga kalau bagi kita. Nah, mana dalilnya? Di mana data di kitab kalau Yesus itu mengatakan dia Tuhan? Ya, Bisa Anda sebutkan di kitab Anda di mana Yesus mengatakan kalau dirinya Tuhan? akulah jalan dan akulah kebenaran. Akulah jalan. Lanjutkan Mas Didi. Bukan, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, katanya. Percaya kalau dia itu Tuhan. Sekarang pernyataan Tuhannya sembarang. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Elohim, kalau tidak melalui aku, katanya lagi. Melalui aku. Benar. Jalan Apalagi? menuju dia untuk jalan hidup. Benar. Yohanes 10 Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Katanya lagi. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Ini capek aku nanti. Berarti dua Tuhan, Allah dan Tuhan. Bukan, satu Tuhan. Nah, apa? Allah Kata Elohim di dalam, tunggu dulu, kata Elohim di dalam Yesaya 43 ayat 11, Elohim berkata, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, lalu malaikat Elohim, malaikat Elohim mengatakan kepada Maria bahwa akan lahir juru selamat. Jadi juru selamat yang dahulu dan sekarang satu. Dengar. Di dalam Yohanes 12:49, siapa yang memerintahkan Yesus di situ? Ya. Di dalam Yohanes 12:9-50, siapa yang memerintahkan Yesus untuk berkata-kata? Memerintahkan Yesus untuk berkata-kata adalah keilahiannya. Keilahian Yesus itu di bumi kan wujudnya, wujud ilahi Yesus di bumi. Di mana? Di mana? Jangan Apanya di mana? Kok enggak jangan? Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Allah. Apalagi? Tunggu. Itu kata Paulus, bukan kata Yesus. Dengarkan. Apa kata Yesus? Semuanya nanti kalian tolak Alkitab ini. Jadi siapa yang mau dipercayai? Kata Yesus, dengar. Tenang. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Ya, betul. Bapa yang memerintahkan aku. Ya. Siapa Bapa ini? Bapak itu adalah keilahiannya, itulah yang di surga berkata-kata. Kan Yesus diturunkan rohnya, kalam ilahim, kalam Elohim, rohnya Elohim diturunkan menjadi manusia, turun ke bumi, itulah Yesus. Apalagi? 15:26. Dengarkan, kamu ngarang-ngarang. Yohanes 15:26.
Ya, Yesus memiliki hidup sendiri, Bapa memiliki hidup sendiri. Ada dua orang itu. Ada dua Aku orang. dan Bapa Kesaksian satu, dua kata orang Yesus. adalah sah. Kata Yesus, aku dan Bapa satu, katanya. Berarti Yesus pembohong. Yohanes 8, 17, 18. Ada dua Bukan pembohong. adalah sah. Bukan pembohong, Yesus teman-teman. Tapi Bang Sidik yang nggak ngerti. Kesaksian dua orang bukan satu. Kesaksian dua orang. Yohanes 18, 17. Baca. Kesaksian dua orang adalah sah. Bapak bersaksi tentang Yesus. Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri. Mana? Ya. Mana? Nah, ada dua orang bukan satu. Ada berapa orang? Ada dua. Berarti Yesus pembohong. Bukan pembohong. Memang harus ada yang menyaksikan. Yesus mengatakan, aku Kalau dan nggak Bapa ada yang adalah satu. menyaksikan, Di dalam- bagaimana orang mau tulis? Kasihan ibu. Ah, ya. Yesus mengatakan kesaksian dua orang adalah sah. Berarti ada dua di sini entitas. Antara yang mengutus Yesus dan Yesus itu sendiri. Baca Yohanes 8, 17, 18. Kalau Iya, iyalah. harfiah aku dan Bapa adalah satu. Satu. Alarkan. Berarti Iya. Yesus berbohong. Kedua, Paulus juga mengatakan Paulus di dalam Yesus, Paulus di dalam Bapa, dan Paulus juga mengaku Allah Bapa. 1 Korintus 4. Di mana ada Yesus? Paulus mengatakan dia Allah Bapa. 1 Korintus 4 nomor 5, coba buka. 1 Korintus Tunggu 4 ya. nomor 15. Teman-teman. Kalau nggak ada, berarti Bang Sidik penipu ya. Baca dulu kalau nggak salah. 1 Korintus 1 Korintus 4 nomor 15. Ah, kenapa dua suaraku ini? Ayat 15. Sebab Tolong di mute, Enaku. Tolong di mute. bergelombang. Ya, di mute, Ya. tolong Enaku. Sebab 1 Korintus kan? 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Udah, banyak bapa itu bapa di sini huruf kecil ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Huruf kecil huruf besar. Tunggu, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ah, di sini tadi Bapa itu Bapa huruf kecil, bukan Bapa Elohim, bukan. 1 Korintus 8 nomor 6. Siapa Bapa di situ? Allah Bapa. Baca. Jadi enggak di sini 1 Korintus berapa? Baca 4. dulu 1 Korintus 8 nomor 6. Baca Mananya lah? Baca dulu. 8. Sorry. Iya, 1 Korintus Mana? 8 nomor 6 coba baca. 8 Baca. nomor 6. Ada. Silakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Benarlah, pas. Makanya dibilangnya, Benar. Berarti Sema Israel, sembahlah Tunggu. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita Esa, katanya. Apalagi? Paulus mengaku Allah Bapa. Paulus Enggak. mengaku Allah Bapa, betul? Mana? Salah. 1 Korintus 4 nomor 5. Gimana sih? Bukan itu artinya. Itu tadi Bapa itu huruf kecil di situ. Itu bukan Bapa yang Allah di sorga, Ada di dalam bukan. bahasa Yunani huruf kecil huruf besar nggak ada. Enggak, Bahasa ini Yunani, salah. Yunani, di dalam Bible Anda tidak ada huruf kecil huruf besar. Yang sudah kami imani Bang Sidi, ini huruf kecil. Ini bukan Allah Yahweh, bukan. Nggak ada di dalam bahasa Yunani teks Septuaginta itu abad keempat huruf kecil huruf besar membedakan. Nah, diterangkan Dari di bahasa sini Ibrani. kalau Allah huruf kecil itu Allah enggak, bukan Allah Bapa, bukan. Dengarkan, kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Paulus juga mengatakan dia di dalam Yesus. Berarti Yesus ada di dalam Bapa, Paulus juga ada di dalam Bapa. Galatia 2:20. Baik, teman-teman. Berapa? Galatia. Baca sendiri telan itu. Galatia 2:20. Tunggu. Jangan lari. Jangan lari, enggak? Lari. Ibu jangan lari. Enggak. Ibu Galatia 2 ayat 20. Bapak satu. Galatia 2 ayat Itu baca. 20. Karena nanti Bang Sidik selalu salah mengartikan. Jadi salah semuanya terus. Namun aku hidup, ya, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidup sekarang
di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. sudah. Baguslah itu Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Benar, sama aku juga hidup di dalam Kristus. Apa salahnya si Paulus? Betul, dengar. Aduh, Dengar. makanya Dengar. kalian itu Dengar. selalu membelok-belokkan ayat. Dengarkan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, Kristus di dalam aku. Dengar. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa. Itu Bapa di dalam aku. Berarti Yesus juga di dalam, Paulus juga di dalam Yesus. Nah, kalau Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, sama dong. Paulus juga begitu, sama. Yesus, Paulus juga begitu. Iya, maksudnya Yesus ada di dalam Paulus, rohnya Yesus itu di dalam Paulus yang memimpin dia mencatat semua Injil ini. Gitu. Mana ada dibilang beda. Kalau Yesus memang dia Elohim, memang dia adalah wujud Elohim. Paulus mengatakan dia di dalam Yesus, Yesus di dalam Tidak, dia. aku pun di dalam Yesus sekarang. Aku di dalam Yesus. Mana? Aku Diarni si Matupang ini sekarang ini di dalam Yesus aku ini. Kasihan ini. Enggak lah, kok kasihan. Kalian yang harus dikasihi loh. Paulus mengaku dia di dalam Yesus. Iya, tidak semua umat Kristen semua di dalam Yesus. Ah, itu dia. Di dalam Yesus. Mana tertulis? Apanya? Mana? Ya, Paulus mengaku dia di dalam Yesus. Dia mengaku. Iya, enggak apa-apa. Apa salahnya? Kalau menarik bahwasanya aku di dalam dia dan dia di dalam aku, berarti Yesus ini sudah ada Allah di dalam. Kalau Yesus dikatakannya aku dan Bapa satu. Dengarkan dulu, Bu. Dengarkan dulu. Aduh, kamu mengatakan bahwasanya secara harfiah aku di dalam Bapa ini, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sementara Paulus juga di dalam Yesus, berarti Yesus ini ada di dalam Bapa kan? Bapa dalam Yesus, berarti ketiga oknum ini ada sama-sama. Itulah Tritunggal ya. Termasuk Paulus adalah Tuhan ya. Karena Bukan. Paulus di dalam Allah Bapa. Salah. Kalau Tritunggal itu Bang Sidi, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah Bapa itu Elohim yang ada di surga. Anak itu itulah Yesus, firman rohnya yang menjadi manusia. Roh Kudus itu rohnya Elohim, rohnya Yesus itu itulah yang menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kalau nggak ada roh Yesus di dalam tubuh kita, mati kita, mati. Itu makanya Trinitas. Sekarang saya tanya firman ya. Sekarang saya tanya firman. Waktu Yohanes mengatakan firman telah menjadi daging. Firman ini adalah manusia Yesus. Berarti daging ini adalah Tuhan itu sendiri ya. Oke, kita ikut. Yohanes 1:14. Nah, berarti waktu Yesus dalam kandungan, setelah dia lahir itu, berarti dia sudah menjadi Tuhan. Betul ya? Iya, kan sudah ada ayatnya. Tunggu, jangan potong. Kenapa kata Paulus dalam Roma 14:9 dia mati dulu bangkit baru jadi Tuhan? Berarti sebelum dia mati kata Paulus bukan Tuhan, kan gitu? Yang mana yang salah di antara dua ini? Iya, yang Paulus dan semua para rasul mengabarkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Saya tanya yang mana ibu ambil? Yang mana ibu ambil perkataan Yohanes atau perkataan Paulus? Sama-sama mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Enggak ada kontradiksi, dua-duanya mengatakan juru selamat. Bu. Bukan, saya bukan berbicara juru selamat di sini. Saya mengatakan Yohanes mengatakan, dengarkan ya, firman ini yang telah menjadi daging adalah Tuhan. Berarti waktu Yesus dalam kandungan ini dan sudah lahir, berarti dia itu Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwasanya dia mati dulu bangkit baru jadi Tuhan. Mati dia berapa? Umur 33-an lah ya. Dari umur 1 tahun sampai 30 tahun berarti dia bukan Tuhan, betul? Nah, betul. Tapi kata Yohanes itu Tuhan. Kontradiksi ya. Sudah Bu, saya datang. Enggak loh, mana ada yang kontradiksi. Lanjut. Tengok Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kan bertanya-tanya orang-orang itu, siapakah Allah itu, kan katanya.
Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes 16:14 ayat 6. Kata Yesus. Kata Yesus. Banyak loh ini ayatnya ini. Aku kerjaku udah kucatat, mau menerangkan kepada kalian siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia waktu di laut itu. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa, katanya. Nah, di dalam Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Nah, baru di dalam Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu maksudnya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari manusia itu adalah Yesus itu dari mana? Satu-satu Ayatnya, baca ayatnya Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini dikatakan anak manusia itu Yesus ya. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 12 ayat 21. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Matius 13 ayat 41. Ini kayaknya anak manusia akan menyuruh. Simulasi pengajaran Advent ini kayaknya. Dengar dulu, Matius 13 ayat 41. Anak manusia, Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala bangsa yang menyesatkan, katanya. Siapa yang mempunyai para malaikat-malaikat kecuali kalau enggak penguasa? Mana mungkin seorang nabi punya para malaikat? Para malaikat itu bukan satu, bukan dua, ribuan. Gimana kalian? Internal closing. Kenapa mati? Entah, ini handset saya ini. Tuh, Oh, semua sepi. mati hidup ini handset. Mau kita lanjutkan nabi palsu atau tidak? Mana si Anju biar ku permalukan kalian tentang nabi palsu itu siapa? Kalau setauku nabi palsu itu adalah yang tidak mengabarkan 10 hukum. Itulah nabi palsu. Dia datang dari gua-gua. Terus dia itu menyukai banyak wanita, berzina. Nabi palsu itu terletak pada ayat mana? Tampilkan. Tunggu ya. Ya. Si Henjo mana? Belum datang ya? Ya, tapi jangan itu di dalam Alkitab ya. Aku nggak Bentar ya, mau saya sambil memperbaiki handset ya. Di mana itu terletak? Udah nih, bentar saya bagusinin dulu handset ini. Oke, silakan. Aku pun mencari data ini. Ini kenapa handset ini? Oh. Semalam udah kucatat, hilang lagi ya. Inilah kalau udah naik ke room, jadi apa? Hilang semua. Nah itu urusan Karena- budaknya. Hilang semua. Nah itu urusan. Kenapa bergelombang-gelombang suara kita? Mudar ini Advent ya?